Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qahar AMK, peserta Lasar CPNS 2022 Angkatan ke-7 Kelompok 2, pengampu materi Bapak Pangdam Sawang MPD. Di sini saya akan mereview materi agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart government. Kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart government terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua smart ASN. Yang pertama, manajemen ASN terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara berdasarkan jenis pegawai ASN terdiri dari atas. Pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering dikenal dengan P3K. Kedua, peran ASN. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas pertama ada melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah suatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindak kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyiapkan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Itu kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini
sangat penting dalam birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain yang pertama adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan atau tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik secara aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi ASN dalam menjalankan tugas, pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya itu Smart ASN. 5 arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital. Yang pertama adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagai mana sudah dibicarakan. Keempat, persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Untuk mencapai hal tersebut, ASN harus mempunyai kerangka literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu pertama, digital skill, kemampuan untuk mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan. Ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, atau menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika berdigital. Yang terakhir, digital safety, yaitu kemampuan mengenali atau mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan berdigital. Demikian materi review agenda 3 dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.